Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Apa kabarnya semua? Saya berdoa dan berharap kita semua baik-baik dan sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Go Sharing Live setiap hari Rabu jam 10. Acara ini adalah persembahan dari Go Bogor Online Service untuk kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan di tengah masa yang sukar yang sedang kita hadapi bersama hari-hari ini. Hari ini Bapak Ibu, saya perkenalkan, saya Frida, dan kita akan sharing. Saya ingin men-sharingkan firman Tuhan tentang sikap hidup kita di masa sukar. Yang diambil dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, yaitu rasulnya Tuhan Yesus Kristus. Ya, ditujukan kepada jemaat yang sedang mengalami tantangan dan penderitaan di tengah-tengah dunia pada saat itu di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Yuk kita baca bersama 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Judul perikopnya adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Pesan firman Tuhan ini untuk sikap hidup kita di masa sukar, ya, kita yang pertama adalah di ayat 11 tadi, untuk kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Sama-sama kita katakan, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Umat diharapkan untuk mengupayakan, membuang atau menjauhkan dari segenap hawa nafsu jasmani atau keinginan daging yang berperang melawan jiwa. Jadi menjauhkan diri dari keinginan yang fokusnya pada keinginan fisik atau keinginan daging semata. Di masa pandemik ini kita seharusnya sebisa-bisanya stay at home. Jangan keluyuran yang tidak penting apalagi berkerumun. Nah, kita harus bisa menjauhkan keinginan kita untuk misalnya pergi berlibur, pergi ke tempat-tempat wisata seperti pada waktu masa tidak pandemik. Keinginan untuk mengemol, keinginan berbelanja, kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer. Di masa ini kita harus lebih pandai berhemat, pandai menabung, menahan diri untuk persiapan tahun-tahun berikutnya jika mungkin situasi ini tidak menjadi semakin baik. Jadi mari kita belajar untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan yang tidak primer. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, di ayat 12, mari kita baca dikatakan memiliki cara hidup yang baik. Sama-sama sekali lagi kita katakan memiliki cara hidup yang baik. Berperilaku yang baik di antara atau di tengah-tengah masyarakat bangsa dan bangsa-bangsa lain. Dalam konteks ini menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, supaya juga kita tidak menjadi batu sandungan. Setiap umat Tuhan diingatkan untuk berperilaku yang menunjukkan jati dirinya sebagai milik Tuhan.
yang tidak kompromi dengan cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Contohnya, kita tetap melakukan kebaikan, tetap memberikan manfaat. Dalam masa ini, semua orang tentu berlomba-lomba menyimpan untuk dirinya sendiri. Tapi ada contoh saudara seiman saya, dia melihat kebutuhan anak-anak sekolah atau yang baru kerja di mana semuanya pakai cara online dalam jaringan, membutuhkan handphone atau laptop untuk sekolah, untuk bekerja, dan banyak masyarakat kita yang kurang mampu. Dia membeli daripada orang-orang yang punya laptop atau HP yang rusak, diperbaiki lalu dijual murah. Ini sangat menolong sekali untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Inilah bagaimana kita terus bisa melakukan kebaikan atau manfaat untuk orang lain. Contoh lainnya, kita tetap bisa juga memberi kepada gereja lokal kita, karena gereja lokal juga membutuhkan biaya operasional. Kita menolong hamba-hamba Tuhan yang memang pekerjaannya, yang memang penghasilannya mendapatkan juga dari jemaat. Ya, dan kita juga menolong saudara-saudara iman khusus yang terdekat dengan kita yang membutuhkan. Berikutnya contohnya adalah kita bisa terus saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Contoh lainnya lagi, hidup damai dengan semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Karena di masa ini orang banyak yang stres, emosi cepat terpancing, bagaimana kita tidak cepat meluapkan emosi kita bisa menahan diri, kita lebih sabar lagi dan mengekang ucapan-ucapan kita yang jahat. Kita menjauhi yang jahat, kita berlaku baik, terus berusaha hidup damai dengan orang lain. Dan contoh lainnya lagi juga, kita terus rajin belajar bagi para pelajar, rajin bekerja juga untuk para pekerja, terus kita memberikan yang terbaik dalam apa yang kita bisa berikan dalam belajar kita, dalam bekerja kita terus memberikan lewat spirit excellent kita, karena tentunya proses tidak akan menipu hasil. Dan memiliki cara hidup yang baik adalah kita juga tidak mencurigai Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan semakin percaya bahwa Tuhan sanggup meluputkan kita dari segala yang jahat. Dengan apa yang gereja sudah berikan, lewat renungan setiap pagi, itu kita ada bacaan setahun dan satu tahun, lalu siang juga kita dikirimi renungan via WA, lalu malam ada penuntun mesbah doa. Kita harus lakukan ibadah kita dengan setia bersama keluarga inti kita. Kita tidak bisa ibadah offline bersama-sama di gereja dengan umat yang lain, tapi kita memperkuat komunitas inti kita, yaitu keluarga kita sendiri. Amin, saudara, miliki cara hidup yang baik. Dengan mempertahankan hidup benar, maka kita sebagai umat Tuhan tidak akan tercela dan dapat membuktikan dirinya sebagai umat yang taat kepada Tuhan. Cara hidup perilaku yang baik ini menjadi bukti nyata keintiman kita bersama Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, tentu akan membuahkan hasil. Ya, itu tadi yang contoh-contoh sedikit yang sudah saya sampaikan. Umat Tuhan berusaha mempertahankan dirinya bersih di hadapan Tuhan dan mempraktikkan hidup benar, maka akan menjadi berkat bagi setiap orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah tunduk kepada Allah. Itu di ayat 13-15. Mari sekali lagi ucapkan bersama-sama, tunduk kepada Allah. Perikop ini diawali dengan perintah untuk tunduk kepada segala institusi manusia atau lembaga manusia, kepada raja sebagai pemegang supremasi atau kekuasaan tertinggi. Dalam hal ini ketundukan kepada pemerintah yang memegang kekuasaan di daerah kita masing-masing. Ketundukan tersebut dilakukan demi Kristus atau karena alasan-alasan sebagai anak-anak Tuhan harus sebagai masyarakat yang paling tertib. Mendukung pemerintah kita, mentaati peraturan pemerintah. Jika pemerintah kita mengadakan PSBB, kita harus mentaatinya. Justru orang-orang Kristen harusnya orang-orang yang paling taat. Kita melakukan 3M seperti pakai masker, juga mencuci tangan rajin, dan menjaga jarak. Ya, kita harus tunduk pada pemerintah. Yang keempat, hidup sebagai orang merdeka yang bertanggung jawab. Itu ada pada ayat 16. Mari kita katakan bersama, hidup sebagai orang merdeka yang bertanggung jawab. Ayat 16 menekankan cara hidup seseorang yang sudah menerima kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimaksud berhubungan dengan perubahan status di hadapan Tuhan, di mana kita sudah dibebaskan dari kehambaan dosa. Memang setiap umat Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus telah mengalami kemerdekaan, sehingga tidak lagi diperdaya oleh iblis.
melainkan Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Karena itu ditekankan supaya hidup sebagai hamba Tuhan tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, berbuat celah, atau kejahatan yang bisa mendukakan hati Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi sesama. Contoh, karena kita merasa sebagai orang merdeka yang sudah ditebus Tuhan, ya kita punya hidup kekal, kita yakin kita nggak perlu pakai masker. Tuhan pasti melindungi kita. Nah, ini namanya mencobai Tuhan. Karena Tuhan itu memberi juga keseimbangan kepada kita. Tuhan sendiri yang menyuruh kita tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada raja. Maka kita harus taat apa yang menjadi peraturan pemerintah. Seperti contohnya pakai masker tadi, dan sebagai satu bukti kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Bukan berarti kita tidak beriman, tetapi kita seimbang. Kita taat juga, mempraktekkan secara apa yang seharusnya secara fisik kita lakukan, dan di dalam roh kita berdoa untuk Tuhan dan Roh Kudus bekerja melalui pandemik ini supaya bisa cepat berlalu, supaya kita bisa kembali hidup normal. Yang kelima, menghargai sesama manusia di ayat 17. Katakan bersama-sama, menghargai sesama manusia. Ketundukan kepada Allah juga diwujudkan dalam kaitan dengan kehidupan sosial kita. Menghormati semua orang, sikap ini menunjukkan sikap bersahabat dan rendah hati. Petrus memerintahkan jemaat supaya jangan hanya terbelenggu dengan kesulitan, sehingga melalaikan tanggung jawab untuk tetap menaruh respek terhadap orang lain. Sebenarnya nasihat ini juga untuk mengingatkan, sekalipun mereka mengalami penderitaan dari orang sekitar, termasuk pemerintah, pemimpin atau otoritas, tidak harus membalasnya dengan kejahatan, melainkan tetap menghormati demi ketundukan kepada Tuhan. Demikian 5 pesan untuk kita bersikap di masa sukar ini. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara melanjutkan membaca dari surat 1 Petrus ini secara keseluruhan. Roh Kudus akan memberi pengertian dan menguatkan bahwa kesulitan apapun yang dialami oleh karena iman kepada Kristus kiranya tidak menjadikan umat Tuhan lemah atau meninggalkan imannya. Perlu dicatat bahwa fakta pengalaman sejarah membuktikan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, sekalipun dalam mengalami kesulitan. Justru Tuhan dengan kekuatannya senantiasa meneguhkan umat Tuhan untuk tetap bertahan menghadapi kesulitan. Orang percaya senantiasa menampakkan kesabaran dan pengharapan penuh kepada Kristus dalam mengatasi situasi sesulit apapun. Mengikut Kristus akan mengalami kebahagiaan dan sukacita, sekalipun dalam keadaan susah atau penderitaan. Karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Amin. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan yang singkat ini. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari merasa terberkati, jangan lupa klik tombol like dan lonceng untuk yang belum subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Salam.